Salam, selamat pagi. Ya, mulai hari ini tahun baru, benarkah? Ya, di Imlek, tahun baru Imlek ya. Ya, oke. Mari kita buka Alkitab. Teks hari ini surat Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Surat Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Jadi 3 ayat saja kita baca bersama-sama. Coba lihat Alkitab diri sendiri. Ya, baca bersama-sama 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menangkap bahwa aku telah memangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku merupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Tema hari ini memperjuangkan panggilan Tuhan. Teks hari ini menunjukkan sikap hidup iman Rasul Paulus. Rasul Paulus menjelaskan hidup orang Kristen dengan mengambil maraton Olimpiade kuno sebagai contoh. Dia juga menggambarkan dirinya sebagai orang yang berlari. Jadi di ayat 14 dimulai kalimat seperti ini, dan berlari-lari kepada tujuan. Ciri seorang pelari adalah melihat satu tujuan dengan tekun sambil berlari. Jika dia lupa tujuan itu, dia tidak bisa menang. Jadi, jika Anda ingin lari, Anda perlu tetap melihat tujuan dan tidak melihat ke belakang. Anda harus berlari dengan sepenuh hati untuk mendapatkan hadiah. Saat saudara sekalian melihat ke belakang, Anda bisa kehilangan kemenangan. Saya siapkan film yang kecil. Mari kita nonton film pendek yang akan saya bagikan. Coba lihat dulu. Siapa yang bisa menang? Ada yang belakang ya. Oke, cukup. Dia harus berlari tanpa melepaskan tujuan sampai akhirnya. Dia berpikir, oh ya saya sudah menang, jadi tapi tiba-tiba ada orang yang di belakang sudah lewat dia. Jadi sudah berganti pemenangannya. Dia harus berlari tanpa melepaskan tujuan sampai akhirnya, yaitu sangat penting. Kami perlu berlari sampai akhir. Kalau sudah kami berlari, mulai dari awal garis, kami perlu
mencapaikan sampai akhir finish line. Dan juga pelari seharusnya tidak boleh membawa beban yang berat. Biasanya pelari maraton hanya menggunakan pakaian yang sangat ringan, yang kiri. Seperti itu ya. Biasanya pelari pakaiannya seperti itu. Tapi ada yang membuat berat karena air putih, dia sudah siapkan banyak air putih untuk pelari, untuk melari. Kalau begitu pasti dia akan capek. Jadi di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang 1 mengatakan bahwa, baca bersama-sama, 1, 2, 3. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Waktu pelari maraton berlari, dia menanggalkan semua beban berat. Dalam hal ini ada arti spiritual. Beban berat yang dimaksud di sini adalah dosa, kecemasan, kekhawatiran, putus asa, dan lain-lainnya. Jika hal ini ada di dalam hati kita, maka kita tidak bisa berlari dengan sepenuh hati, karena ada banyak beban berat dia sedang pegangnya. Kita bisa menang hanya dengan melihat ke depan dan berlari tanpa semua beban yang berat. Rasul Paulus juga menjelaskan tujuan dia. Filipi pasal 3 ayat 14. Coba lihat Alkitab diri sendiri, ayat 14, mari kita baca bersama-sama. Ayat 14 ya, 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hal terpenting dalam berlari adalah sebuah tujuan. Panggilan adalah tujuan terbesar bagi Rasul Paulus. Jadi Paulus berlari dan terus berlari untuk mencapai panggilan Tuhan. Ketika kita menjalani hidup ini, kita harus yakin bahwa Tuhan telah memanggil saya sebagai hamba Tuhan. Ada yang punya keyakinan itu? Tuhan telah memanggil saya sebagai hamba Tuhan. Ada yang punya keyakinan itu? Kalau belum ada, kami tidak bisa mencapai garis yang finish. Orang yang tidak dipanggil oleh Tuhan, kehidupannya mereka pasti berbeda daripada yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan telah memanggil saya ke tempat ini. Tuhan telah memanggil saya sebagai calon hamba Tuhan. Dia pasti perilakunya berbeda daripada orang lain. Meskipun kita mempunyai keyakinan seperti ini, oh saya sudah dipanggil oleh Tuhan, jadi saya sudah punya keyakinan ini. Tapi terkadang ada terjadi yang sulit di dalam hati kita. Terkadang kita mengalami kesulitan, terkadang kita mengalami putus asa, terkadang kita menghadapi rasa kecewa, karena tiba-tiba terjadi keadaan yang tidak baik di hadapan kita. Jadi waktu kita mengalami kesulitan pun, kita perlu tetap memegang panggilan Tuhan sampai akhirnya, supaya kita bisa mencapai garis finish. Sebenarnya ada banyak orang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan ya. Tapi ada banyak orang juga tidak mencapai sampai garis finish. Di tengah-tengah mereka mau mencari pekerjaan lain. Di tengah-tengah mereka sudah kecewa, jadi mereka tidak mau ikut panggilan Tuhan. Jadi mereka pergi, mereka berlari, mereka terbang. Ketika saya melihat para hamba Tuhan yang sudah mempunyai keyakinan ini, mereka perilakunya sangat berbeda. Meskipun sudah ada banyak mengalami kesulitan, mereka tetap pegang panggilan Tuhan sampai akhirnya. Bukan dipisah jalan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Mereka tetap
berjalan panggilan Tuhan. Saya mengambil jurusan teologi di universitas 2 tahun yang lalu. Jadi seperti kalian, saya punya teman sekelas teologinya. Saat itu universitas kami memiliki jurusan seperti teologi, misiologi, dan PHK dan lain-lainnya. Saya mau ngambil jurusan teologi. Beberapa teman sekelas saya sekarang tidak hidup sebagai hamba Tuhan. Ada orang yang telah lulus dari seminaris, tapi mereka meninggalkan panggilan Tuhan, panggilan mereka. Jadi, saya melihat teman-teman yang tidak mau menjadi hamba Tuhan, meskipun sudah lulus jurusan teologi dan PHK, biasanya terlihat dari karakteristik mereka. Yang pertama, jika mereka tidak mempunyai panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, mereka akan berhenti. Sekarang beberapa teman saya mencari uang dengan berbisnis. Ada banyak orang, meskipun seteman kelas teologi, mereka sudah pergi ke dunia untuk mencari Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa mereka meninggalkan panggilan Tuhan, waktu saya melihat, mereka berhenti pelayanannya ketika suami dan istri mereka memiliki pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bagus. Misalnya, suami dan istri mereka adalah seorang dokter, dosen, guru-guru. Bagian pekerjaan ini gajinya cukup besar kan? Jadi mereka tidak melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Mereka sudah pergi ke dunia. Karena mereka sudah ada pengalaman. Wah, ini uangnya gimana? Rasa uangnya. Atau mereka sudah menikmati keuangan. Jadi mereka meninggalkan panggilan Tuhan. Jadi yang terpenting adalah panggilan, calling dari Tuhan. Kalau sudah ada calling dari Tuhan, kami tidak akan meninggalkan jalan panggilan Tuhan. Pasti kami mencapai garis finish yang sudah menunggu Tuhan. Jika kita yakin bahwa Tuhan telah memanggil kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak akan memilih jalan yang lain atau hidup yang lain dalam situasi apapun. Oleh karena itu para hamba Tuhan harus yakin bahwa Tuhan telah memanggil saya untuk kerajaan Allah. Saudara sekalian sudah punya keyakinan ini? Sudah atau tidak? Ada yang separuh hatinya sudah punya, separuh hatinya masih belum? Ada yang masih proses? Proses? Sebelum lulus STT Kanaan, pasti perlu pastikan panggilan Tuhan. Saya benar-benar dipanggil atau belum? Pasti perlu cek sebelum lulus STT Kanaan. Tapi terkadang, meskipun sudah dipanggil oleh Tuhan, api panggilan kita muncul dengan kuat di dalam hati kita, tapi terkadang juga api panggilan kita hilang. Jika api panggilan kita hilang, Tuhan akan menyalakan kembali ketika saatnya tiba. Jadi yang penting kita hanya perlu tetap memegang api panggilan ini di dalam hati kita. Sudah ada apinya, pasti Tuhan akan menyalakan api panggilan Tuhan di dalam hati kita. Di dalam Alkitab ada orang yang terkenal, itu bernama Elia. Tahu Elia? Dia adalah seorang nabi yang besar. Dia adalah seorang nabi meletakkan persembahan di atas mezbah. Kemudian membakar persembahan ketika dia berdoa kepada Tuhan. Jadi dia adalah nabi yang besar. Namun
Terkadang Elia merasa sangat kecewa. Jadi waktu Elia diusir oleh istri Raja Ahab, yaitu bernama Izebel, setelah itu Nabi Elia hilang panggilan Tuhan. Kita sudah tahu pengakuan Elia di bawah pohon Arar pada saat itu. Di dalam Alkitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat ke-4 dia bilang begitu. Hanya aku tersisa, semua hamba dia Tuhannya sudah berlari. Ambillah nyawaku. Dia mengakui kepada Tuhan begini. Karena dia merasa sangat kecewa. Dalam situasi yang sulit, dia kehilangan panggilan Tuhan. Saat itu Tuhan memberikan makanan dan minuman yang cukup kepada dia. Setelah itu Elia diberi panggilan baru oleh Tuhan. Artinya apa? Meskipun sudah dipanggil oleh Tuhan, kami terkadang bisa menjadi kecewa. Kadang-kadang bisa menjadi putus asa. Kadang-kadang kami bisa khawatir. Tapi yang penting, kami tetap pegang api panggilan Tuhan. Pasti Tuhan akan menyalakan kembali api panggilannya. Ada waktunya, pasti ada waktunya. Kalau kami tetap pegang api panggilan Tuhan di dalam hatinya. Jadi yang penting, sudah ada api panggilan Tuhan atau sudah dipanggil oleh Tuhan, itu sangat penting. Sebenarnya kami tidak bisa semangat melayani Tuhan selama berpuluh-puluh tahun ya, karena kami manusia. Kadang-kadang terjadi, kadang-kadang kami mendengar berita yang duka cita, seperti kemarin. Kadang-kadang kami mengalami kesulitan untuk kesehatan. Kadang-kadang kami kurang ada keuangannya kurang cukup. Tapi yang penting, siapa yang bisa lewat mengalami kesulitan ini, yaitu sudah ada keyakinan, panggilan Tuhan di dalam hati dia. Jadi saya coba tanya saudara sekalian, sudah pernah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan? Itu sangat penting. Nah, secara manusia, meskipun sudah dipanggil oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan, kami kadang bisa semangat, kadang bisa kecewa. Kami kadang berbahagia, kadang mengalami duka cita. Tapi yang pentingnya apa? Kami perlu memperjuangkan sampai akhirnya. Karena sudah dipanggil oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan. Rasul Paulus juga pun, dia mengalami kesulitan. Bukan hanya dia selalu semangat saja untuk memberikan Injil. Kadang dia di dalam penjara, waktu dia memberikan Injil, tapi tiba-tiba orang yang ditangkap, kemudian Paulus di dalam penjara. Surat hari ini juga menulis di dalam penjara. Terkadang bisa mengalami sulit seperti ini, tapi Rasul Paulus menanti-nantikan pasti mencapai garis finish. Kami juga perlu begini. Dan juga ada jawaban bagaimana kami bisa mencapai garis finish. Ada jawabannya dari Ibrani pasal 12 ayat 2 bilang begini. Mari kita baca bersama-sama. Ada PPT. Ibrani pasal 12 ayat kedua. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada sempurnaan, yang dengan mengabdikan yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kita
bisa berlari sampai akhir dengan muliaan Yesus yang memberi kita kekuatan untuk hidup dalam iman. Saya berharap Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang sedang berlari untuk panggilan Tuhan, bisa mencapai sampai akhir sambil mendengarkan suara penyengamak dari Tuhan. Saya ambil kesimpulan khotbah saya hari ini, kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, terkadang sulit dan terkadang kita jatuh. Tetapi dengan firman Tuhan yang memberi kita kekuatan, kita bisa berjalan dengan baik sampai akhirnya. Saya berharap Bapak dan Ibu saudara sekalian tetap melihat Yesus Kristus dengan iman yang kuat. Kalau begitu kita bisa mencapai garis finish. Cukup sampai sini, Tuhan Yesus memberkati.